Tahukah kamu tentang bangsa Champa yang memiliki leluhur yang sama dengan orang Indonesia? Penasaran? Yuk ikutin ceritanya. Ribuan tahun yang lalu, sekitar tahun 1000 sampai dengan 500 sebelum Masehi, nenek moyang bangsa Indonesia berlayar dari Kalimantan, Sumatera, dan Taiwan menuju daratan Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah negara Vietnam. Di sana mereka menetap di tepi sungai Mekong dan mendirikan sebuah kebudayaan besi yang disebut Sahuing. Kebudayaan ini hidup berdampingan dengan kebudayaan Dong San yang menjadi leluhur orang Vietnam. Di sana kebudayaan ini ditandai dengan berbagai peninggalan seperti kapak, pedang, ujung tombak, pisau, dan lain-lainnya. Budaya ini juga melakukan ritual kremasi bagi anggota masyarakat yang telah meninggal dunia, lalu menyimpan abunya di dalam guci yang kemudian dikubur. Kebudayaan Sahuing juga memiliki jalur perdagangan yang luas yang meliputi Filipina, Taiwan, Thailand, dan Kalimantan Utara. Hal ini dibuktikan oleh kesamaan artefak seperti tembikar merah, liontin giok, dan manik-manik yang terbuat dari berbagai macam bahan. Kebudayaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan Cempaka atau dikenal juga dengan nama Champa. Nama Champa berasal dari bahasa Sanskerta Campaka yang menunjuk kepada bunga cempaka. Menurut catatan dari dinasti di Tiongkok, orang-orang Cempaka suka akan perperangan dan musik. Mereka memiliki mata yang dalam, hidung yang lurus, dan rambut hitam keriting. Bahasa Cempaka dan bahasa Indonesia berasal dari leluhur yang sama, yaitu Proto-Austronesia. Sehingga ditemukan banyak kemiripan kata seperti tahu dengan tahu, belei dengan beli, galung dengan gulung, anek dengan anak, lakei dengan laki, urang dengan orang, dan lain-lainnya. Menurut legenda lokal, kerajaan Cempaka didirikan oleh Ibu Ponagar. Beliau diyakini sebagai seorang dewi padi dan tanaman, mirip dengan Dewi Sri di Nusantara. Kisah kerajaan Cempaka dimulai dari sebuah koloni dinasti Han di wilayah Vietnam yang bernama Rinan. Pada tahun 192, Sri Mara memimpin pemberontakan melawan dinasti Han dan berhasil memenangkannya. Sri Mara dan pengikutnya kemudian mendirikan kerajaan yang diberi nama Lam Ap. Selama ratusan tahun pasukan dari dinasti Han mencoba untuk merebut kembali wilayah tersebut, namun tidak pernah berhasil. Pada abad keempat, kerajaan Cempaka menerima pengaruh budaya India melalui tetangganya kerajaan Funan. Pada era ini, masyarakat Cempaka mulai mencatat prasasti dalam bahasa Sanskerta dan Cham, serta membangun candi Hindu dengan bata merah. Bangsa Cempaka dikenal sebagai pelaut yang handal. Pada abad kelima mereka sudah mampu berlayar dari Asia Tenggara menuju India. Bahkan, Raja Gangaraja dari Cempaka adalah satu-satunya raja dari Asia Tenggara yang pernah berziarah sampai ke India. Pada abad ke-7, Raja Jayaprakasa Dharma, seorang raja yang pandai dalam ilmu Sanskerta, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan arsitektur di kerajaan Cempaka. Salah satu buktinya adalah situs percandian Mi Isen yang menjadi salah satu situs bersejarah paling penting di Vietnam. Dari abad ke-7 sampai abad ke-10, kerajaan Cempaka bangkit menjadi kekuatan maritim di Asia Tenggara. Armada Cempaka menguasai jalur perdagangan antara India, Tiongkok, dan Kepulauan Nusantara. Penguasaan Cempaka atas jalur perdagangan ini tidak diterima oleh kerajaan tetangga yang juga memiliki armada kuat, yakni Sriwijaya. Dari tahun 767 sampai 787, kapal perang Sriwijaya, Jawa, dan Maluku melancarkan serangan ke kerajaan Cempaka. Sebagian besar wilayah pesisir Cempaka dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya sampai tahun 799. Raja Indrawarman dari Cempaka kemudian melancarkan serangan besar untuk merebut kembali wilayah mereka. Pada tahun 875, kerajaan Cempaka mengadopsi agama Buddha dan mendirikan ibu kota baru di Indrapura. Pada era ini Cempaka kembali memasuki zaman keemasan di mana seni dan budaya berkembang pesat. Pada tahun 945, kerajaan Khmer di bawah pimpinan Raja Rajendrawarman II menyerang daerah Kauthara dan menjarah Candi Ponagar serta mencuri patung Sang Dewi. Kerajaan Cempaka kemudian memperbaiki candi-candi di Ponagar dan membuat ulang patung Dewi mereka dengan bantuan Tiongkok. Pada tahun 979, kerajaan Cempaka menyatakan perang kepada Vietnam. Raja Prameswararman mengirim armada untuk menyerang kota Hualu, namun naas, armada tersebut hancur dihantam badai besar. Pada tahun 982, kerajaan Vietnam membalas dendam dengan menyerang ibu kota Cempaka di Indrapura. Pasukan Vietnam menjarah Indrapura dan membunuh Raja Prameswararman. Orang-orang Cempaka kemudian kabur dari Indrapura dan memindahkan ibu kota mereka ke Vijaya. Perperangan Cempaka dan Vietnam tidak berakhir di Indrapura.
Pada tahun 1044, Vietnam kembali menyerang Cempaka di mana mereka membunuh Raja Sadao, menjarah kota Vijaya, dan menculik sang ratu. Ratu Cempaka kemudian melemparkan dirinya ke lautan untuk menjaga harga dirinya. Pada tahun 1074, Raja Hariwarman keempat naik tahta, beliau memperbaiki kota-kota yang hancur, berdamai dengan Vietnam, dan membawa perdamaian bagi kerajaan Cempaka. Namun, perdamaian ini tidak akan bertahan lama. Sebab di perbatasan yang lain, sebuah kerajaan besar sedang dibangun, lengkap dengan ambisinya untuk menguasai Asia Tenggara. Sebuah dinasti baru menduduki tahta Angkor di Kamboja. Dengan cepat raja-raja baru ini mendorong proyek pembangunan kerajaan dan berambisi menguasai Asia Tenggara. Salah satunya adalah Raja Suryawarman II yang mendirikan Angkor Wat di Kamboja. Pada tahun 1080, pasukan dari kerajaan Khmer menyerang Vijaya, menghancurkan banyak candi dan vihara, serta menjarah harta-harta kerajaan Cempaka. Setelah mengalami penderitaan yang hebat, pasukan Cempaka berhasil mengalahkan pasukan Khmer dan mengamankan ibu kota mereka. Pada tahun 1145, kerajaan Khmer kembali menyerang Cempaka. Pasukan Khmer menduduki kota Vijaya dan menghancurkan candi-candi di Misehn. Pada 1149, pasukan pembalasan dari Cempaka yang dipimpin Raja Jaya Hariwarman ke-1 berhasil mengalahkan pasukan Khmer dan merebut kembali kota Vijaya. Pada tahun 1177, kerajaan Cempaka mengirim armada dari Sungai Mekong memasuki Danau Tonle Sap di Kamboja untuk membalas dendam. Diam-diam pasukan Cempaka menyerbu ibu kota Khmer di Yasodarapura, membunuh Raja Tribuanaditya, dan merampas harta mereka. Pada tahun 1270, Kekaisaran Mongolia di bawah Kublai Khan berhasil mengalahkan dinasti Song di Tiongkok dan mengambil alih seluruh pemerintahan Tiongkok. Bangsawan dan perwira yang setia pada dinasti Song melarikan diri ke Cempaka di mana mereka disambut dengan baik. Pada tahun 1283, pasukan Mongolia di bawah Jenderal Sogetu menyerbu kerajaan Cempaka dan menduduki kota Vijaya. Namun, Raja Indrawarman kelima berhasil kabur ke pegunungan dan mempersiapkan perlawanan balik. Meskipun pasukan Cempaka dikalahkan berkali-kali, pasukan Mongolia tidak mampu merebut wilayah Cempaka secara menyeluruh. Perlawanan yang kuat dan cuaca yang asing melemahkan pasukan Mongolia secara signifikan. Pada tahun 1285, Jenderal Sogetu wafat dalam pertempuran dan pasukan Mongolia sudah banyak yang terbunuh. Raja Indrawarman kelima kemudian mengirim utusan ke Kublai Khan dan mendapatkan perjanjian damai. Pada tahun 1307, Raja Jayasinghawarman III menukarkan dua wilayah kerajaan Cempaka kepada Vietnam untuk menikahi salah satu putri Vietnam, Huyen Tran. Tak lama kemudian, sang raja meninggal dunia. Adalah tradisi Cempaka di mana istri seorang raja harus mengikuti rajanya yang meninggal. Hal ini membuat Huyen Tran takut dan kabur kembali ke Vietnam. Akan tetapi, wilayah kerajaan Cempaka tidak dikembalikan ke Cempaka. Pada abad ke-14, kerajaan Cempaka memasuki masa kelam. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan prasasti yang dibuat dan menurunnya kualitas candi-candi yang dibangun. Perang tak berkesudahan diduga menyebabkan kehancuran yang masif dan rusaknya tatanan sosio-kultural di kerajaan Cempaka. Pada masa ini masyarakat kerajaan Cempaka mulai mengadopsi agama Islam. Orang-orang Cempaka mengenal agama Islam melalui perdagangan dengan bangsa Arab dan Persia. Raja kuat terakhir yang berkuasa di Cempaka adalah Ce Bunga yang dijuluki Raja Merah oleh orang-orang Vietnam. Ce Bunga sempat berhasil menyatukan kembali wilayah Cempaka dan nyaris saja mengalahkan kerajaan Vietnam dengan serangan laut. Pada tahun 1371 dan 1377, pasukan Cempaka berhasil menjarah ibu kota Vietnam di Tăng Long. Ce Bunga dan kebengisannya baru bisa dihentikan setelah dia dan pasukannya dihujani tembakan mesiu, teknologi baru yang digunakan oleh kerajaan Vietnam. Ce Bunga, walaupun tidak berhasil mengalahkan kerajaan Vietnam, telah menyebabkan runtuhnya dinasti Tran, dinasti yang dahulunya dikenal tak terkalahkan. Pada awal abad ke-15, ekonomi kerajaan Cempaka sempat berkembang pesat. Pedagang dari berbagai macam daerah datang dan berdagang di pelabuhan Cempaka. Pada tahun 1444 sampai dengan 1445, Raja Mahavijaya dari Cempaka melancarkan serangan ke Hoa Châu di Vietnam. Hal ini menyebabkan serangan balasan dari Kaisar baru Vietnam, Len Han Tong. Pasukan Vietnam di bawah pimpinan Jenderal Trinh Kha menyerbu Cempaka dan berhasil merebut kota Vijaya serta menangkap Raja Mahavijaya. Kaisar Vietnam menunjuk Mahakali untuk menjadi raja baru Cempaka. Mahakali digantikan oleh Mahasajan. Pada tahun 1469, pasukan Cempaka lagi-lagi menyerang Hoa Châu.
Hal ini membuat murka Kaisar Vietnam yang kemudian mengirim pasukan dalam jumlah yang sangat banyak untuk menghancurkan kerajaan Cempaka. 100.000 pasukan didukung oleh 150.000 warga sipil menyerbu kota Vijaya dan berhasil merebutnya. Dalam pertempuran sekitar 30.000 orang Cempaka ditangkap dan 60.000 dibunuh. Mahasajan ditangkap namun wafat dalam perjalanan menuju Vietnam. Ibu kota Cempaka, Vijaya, di bumi hanguskan. Wilayah-wilayah Cempaka kemudian dicaplok oleh kerajaan Vietnam. Kekalahan ini menyebabkan terjadinya pelarian besar di mana orang-orang Cempaka kabur ke Kamboja dan Malaka. Beberapa orang Cham juga kabur ke Pulau Jawa di mana seorang putri di antara mereka yang bernama Darawati menikahi Raja Brawijaya V dari kerajaan Majapahit. Konon, Putri Darawati lah yang mendorong Raja Brawijaya untuk mengikuti agama Islam dan membantu menyebarkan ajaran Islam di Majapahit. Tersisalah wilayah Kautara dan Panduranga. Kautara direbut oleh pasukan dinasti Nguyen pada tahun 1578, disusul oleh Panduranga pada tahun 1832. Orang Cempaka sempat melakukan pemberontakan namun tidak berhasil. Sekarang, masih ada sekitar 800.000 orang Cempaka. Sekitar 600.000 tinggal di Kamboja dan 180.000 tinggal di Vietnam. Sebagian besar orang Cempaka menganut agama Islam dan sebagian mengikuti agama Hindu. Sebagian penduduk Aceh diyakini sebagai keturunan dari orang-orang Cempaka yang kabur pada abad ke-15. Hal ini dibuktikan dengan bahasa yang sangat mirip antara orang Aceh dan Cempaka. Bahasa ini sekarang dikategorikan dalam rumpun bahasa Aceh Champa. Bukan hanya itu, suku Jambak yang sekarang tinggal di daerah Minangkabau pun diyakini merupakan keturunan orang-orang Cham yang kabur ke Sumatera di bawah pimpinan Heramong Champa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.